Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito. Dan ya, di video kali ini kita pengen bantu jawab buat kalian-kalian yang bingung pilih action cam atau kamera 360. Sebenarnya kalau kita ngomongin dua kamera ini, purpose-nya beda gitu kan. Cuman ya orang masih ada aja yang bingung, mending mana ya bang? Mending mana ya bang? Dan kalau kita ngomongin hasil kualitas gambarnya, yang dimana kedua kamera ini utamanya dipakai untuk penggunaan outdoor. Ya dua-duanya bisa menghasilkan gambar yang oke, tapi beda purpose-nya. Dan ngomongin masalah mendang-mending ini atau ini, yaitu karena orang-orang nggak bisa sikat dua-duanya sekaligus. Duit ini tetap semurah-murahnya, mereka tetap harganya jutaan gitu ya. Nah semoga dengan adanya video ini gue bisa ngebantu kalian, yang dimana gue bakal sharing experience gue ketika pakai masing-masing, gak masing-masing semuanya gue bahas enggak gitu ya. Ketika gue bahas action cam, pengalamannya gimana, peruntukannya gimana, ketika gue pakai kamera 360, pemakaiannya gimana, peruntukannya gimana gitu loh. Dan di video ini juga gue bakal mention sedikit beberapa key feature dari beberapa unit kamera ini gitu ya, dari action cam-nya atau dari kamera 360-nya. Karena gue yakin dari key feature tersebut itu bisa jadi value tambahan juga buat kalian ketika kalian mau sikat salah satu dari kamera ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, gue pengen ingetin kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm dipakai buat konten secara easy cepet, silahkan cek di bosandikelas.id karena di situ gue udah ngasih experience gue ngajarin cara pakai kamera Fujifilm yang instan, yang cepet buat ngonten. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan warna yang instan langsung jadi, tapi kalau kalian tidak setting kameranya, nggak bakal jadi instan juga. Langsung cek di bosandikelas.id karena harganya lagi murah. Oke, pertama mungkin gue bahas kamera 360 dulu. Dan ketika kalian pakai kamera 360 itu kalian nggak usah pusing gambar yang pengen kalian ambil itu kira-kira dapat apa nggak momennya. Nggak usah takut karena dia ngerekam bener-bener 360 ke semua arah, dan gue yakin kalian nggak bakal miss momen gitu ya. Misalkan lo lagi di jalan ada yang wah ada yang jatuh tuh, kerekam pasti gitu ya, karena dia ngambil ke semua arah. Meskipun kamera 360 bisa merekam ke semua arah, tapi tetap kalian harus mountingin dengan benar. Mau kalian lagi mountingin di motor kah, di mobil kah, dipasangin tongsis segala macem kah, atau kalian mau taruh deket sama ban biar nge-highlight ban kalian, atau di stang segala macem, bebas. Dan setelah kalian pasang, kalian mountingin kamera 360-nya, kalau bisa kalian previewing dulu hasil gambarnya, di monitoring di layarnya. Kalian geser-geser, kira-kira itu gambarnya udah oke belum? Apakah udah mencakup semua angle yang kalian inginkan gitu ya. Dan kalau misalnya kalian udah merasa itu oke, barulah kalian pastiin lagi dia secure, aman. Kalian tinggal pakai rolling aja, jalan, ambil momen yang kalian inginkan. Kenapa gua sampein hal kayak tadi? Ini penting banget buat kalian yang belum pernah pegang kamera 360. Karena jangan mentang-mentang dia bisa ngerekam 360 itu kalian bisa mounting secara ngasal. Kalian beranggapan oh, oke, semua framingnya dapet kok, gua bikin segini aja udah aman. Tidak begitu ya. Kalau misal jarak si kameranya ini terlalu tight sama objek atau subjek yang pengen kalian ambil, which is misalnya kalian jadi subjek utamanya atau POV tertentu yang pengen kalian ambil, kalau dia terlalu tight, nanti pas di processing, pas di editing, kalian pengen bikin lebih lebar lagi gambarnya, itu dia jadi distort gitu loh, jadi melengkung banget. Atau kalau misalkan kalian tariknya itu terlalu jauh, dia malah jadi kayak planet gitu, jadi tiny planet gitu. Ya silakan lihat aja hasil gambarnya gitu ya, nanti jadinya kayak begitu. Barangkali kalian tidak pengen hasil gambar seperti itu, tapi ya mau tidak mau karena kalian ngambil jaraknya itu terlalu dekat, ketika kalian stretching, kalian lebarin lagi gambarnya, dia jadi distort, bahkan tadi jadi kayak planet. Nah nyambung tadi soal si kamera 360-nya bisa dibikin jadi tiny planet, bisa bikin distorsi-distorsi tertentu yang unik. Ini jadi salah satu kelebihan kamera 360 buat kalian-kalian yang pengen bikin gambar-gambar yang unik buat berkreasi. Dengan kalian pakai kamera 360 ini buat nyiptain gambar-gambar yang imersif itu gampang banget. Lo tinggal masuk aja ke aplikasi editingnya. BTW kalian tidak bisa processing hasil kamera 360 itu di Premiere langsung. Kalian bikin gambarnya, ngatur-ngatur keyframe-nya segala macam di Premiere itu nggak bisa. Itu kalian harus processing lagi ke aplikasi bawaannya. Kalau kalian pakai DJI ya pakai aplikasi DJI. Kalau misalkan pakai 360, ISA 360 ya pakai aplikasinya ISA 360 dulu. Nah di aplikasinya juga kalian bebas di situ mau ngatur keyframe segala macam, mau dibikin jadi tiny planet, mau kalian pakai fitur-fitur tracking mukanya atau bikin seleksi tracking ke subjek yang kalian pengen ambil atau objek yang pengen kalian ambil, itu udah gampang banget. Jadinya potensi buat berkreasinya itu banyak banget ketika kalian pakai kamera 360. Mungkin timbul di pertanyaan kalian, bang kok itu bisa dimonting di motor tinggi banget,
pakai tongsis, tongsisnya di attach di mana? Nah, kalau misalnya kalian ngelihat gambar kita bisa dimontingin di motor kesana tuh kayak kameranya lagi terbang gitu ya, itu kita pakai fitur yang harusnya udah langsung ke apply ketika kalian masuk ke editing dari masing-masing kamera 360-nya gitu ya di aplikasinya. Itu namanya fitur invisible stick. Jadi ketika kalian attach pakai tongsis, kalian lagi pegang kek, kalian lagi mountingin kek pakai tongsisnya, itu tongsisnya hilang. Jadinya bikin kesan tuh kayaknya tuh bikin terperson segala macem, jadinya lebih immerse aja gitu loh. Tongsisnya nggak kelihatan. Nah, mungkin timbul di pertanyaan kalian ketika kita pakai 360 di motor kok tongsisnya bisa hilang, itu lo pegangin apa lo ganjel segala macem, caranya gimana bang? Nah, kita pakein aksesoris lagi. Aksesorisnya ada di mana? Sebentar gua ambil dulu. Nah, ini dia aksesorisnya, sebuah mount bracket berupa klem dan juga magic arm seperti ini, dan kita combine lagi pakai tongsisnya. Ini kita tinggal panjangin aja, dan kalau bisa saran gua ketika kalian pakai tongsisnya buat dimonting di motor seperti ini, jangan terlalu panjang. Karena apa? Kalau terlalu panjang dia tuh karena bobotnya di atas banget, ketika kalian kena gasdukan segala macem itu jadinya kayak ngebanting gini. Dia jadi agak kendor di magic armnya, dan itu wajar gitu ya. Ini masih bagus banget, tapi ya karena bobotnya di jauh banget gitu, ketika kena gasdukan kayak tadi gue bilang dia. Tapi baik lagi ke soal si mount bracketnya ini, klem sama magic arm ini, kenapa lu harus pakai ini? Biar ketika kalian misalkan nih, anggapnya nih jari gue nih stang motor, di ganjel di stang seperti ini, mungkin B-rollnya bisa dibantu juga Wowo. Nah, dengan si magic armnya seperti ini, kita bisa ngatur-ngatur framingnya gitu ya. Bukan framing, kita bisa ngatur-ngatur angle-nya. Nah, kemanapun yang kalian suka gitu ya, arahnya mau miring kayak segala macem itu bisa, tapi pastiin locknya yang bener, jangan sampai ngerugiin orang lain gitu ya, jangan sampai jatuh segala macem. Nah, buat alatnya ini nih, si mount bracketnya ini, klemnya ini, kita sih pakai kalau nggak salah ini dari punyanya Insta360 dan harganya agak cukup mahal. Sebenarnya kalian bisa lihat aja di tag link produk yang ada di video ini, itu kita cantumin juga mount bracket kayak gini yang punya harga itu masih ratusan ribu, masih budget lah gitu ya buat kalian mountingin di motor kalian kalau mau pakai kamera 360 kayak gini. Dan perlu kalian ingat ketika kalian masuk di editingnya pun, tongsisnya memang hilang ketika kalian masuk di aplikasinya gitu ya, tapi untuk si mount bracketnya ini tetap nggak hilang. Dia tetap ada, cuman di bagian tongsisnya aja hilang. Jadi kalian tidak usah aneh kok ininya nggak hilang, ya karena fitur invisible-nya cuma berlaku buat si sticknya aja. Nah, sekarang kita kalau ngomongin apakah kamera 360 ini udah pada waterproof, so far untuk kamera 360 yang ada di depan sini gitu ya, yang ada di depan gue ini kayak si X4R, X5, terus Osmo 360 atau si Insta360 X4, atau kalau misalnya kalian mau pakai buat nyelam itu bisa juga, tapi harus dipastiin lagi untuk spesifikasinya. Lihat di websitenya berapa meter dia nyelam, jangan lebih dari itu. Nah, kalau misalkan kamera 360 yang di luar tadi gue sebutin, apakah ada yang nggak waterproof? Iya ada. Contohnya itu kayak Insta360 yang 1 inch waktu kita ke Karimun Jawa itu agak tolol sebenarnya karena dia tidak waterproof. Kita bawa ke laut main jet ski, itu kalau kena air dikit, portnya kena selah-selahnya, kena komponennya, itu bisa korosi guys. Jadi jangan ditiru. Nah, sekarang gue pengen bahas fitur spesifik yang ada di beberapa kamera 360 yang sekarang-sekarang aja. Ini nggak general spesifik ke produknya ya. Yang gue harapkan ketika gue sebutin fitur-fiturnya ini bisa membantu kalian buat milih mana kamera 360 yang pas buat kalian. Pertama, kalau kita ngomongin soal low light, untuk sekarang-sekarang ini baru sedikit banget kamera 360 yang bisa mendukung low light. Salah satunya kayak si X5 ini, dia punya pure video. Kemudian di Osmo 360 ini dia punya super night, yang dimana dengan dua kamera ini punya fitur tersebut, kalian bisa pakai kamera 360-nya untuk ngonten di malam hari atau di kondisi yang kurang cahaya. Terus yang lain gimana bang? Apakah nggak bisa dipakai di kondisi low light juga? Ya sebenarnya bisa dipakai di kondisi low light. Bukan berarti lo pakai low light kamera jadi rusak, nggak gitu ya. Cuman untuk hasil kualitas gambarnya itu bakal berkurang signifikan dibandingin si kedua action cam, kedua kamera 360 ini. Kalau si X4R gimana bang? Apakah dia bisa dipakai low light juga? Bagus nggak hasil gambarnya? Ya sayang sekali ini tidak punya fitur dedikasi buat low light, jadinya agak kurang buat hasil gambarnya. Lanjut lagi ke poin spesifik di mana kamera 360 sekarang-sekarang, ya tadi kan buat di penggunaan outdoor utamanya gitu ya, ketika kalian pakai kamera 360 ini. Nah, ada satu fitur yang ketika kalian mau pakai di penggunaan outdoor cukup ekstrim. Kalau misalnya tiba-tiba jatuh, pecah kameranya segala macem, ya kita nggak ada yang tahu gitu ya.
namanya penggunaan. Di beberapa kamera 360 itu udah bisa ganti modul lensa doang. Jadi ketika jatuh, pecah segala macam, lo bisa copotin aja lensanya. Tapi itu hanya berlaku di Insta360 doang, di seri X4R dan juga di X5. Yang di bawahnya itu belum bisa. Yang X4 biasa itu belum bisa diganti untuk modul lensanya. Begitu juga di DJI Osmo 360, dia tidak bisa diganti lensanya. Yang gue rasa sih kalau DJI dia tuh nahan-nahan. Padahal bisa aja dibikin fitur tuh buat replaceable lens. Karena di Avata 360, nah itu kan bisa diganti tuh modul lensanya. Di sini nggak, nahan-nahan dia gitu ya. Mungkin biar sportif aja sama si Insta360. Lah terus gimana bang kalau misalnya kamera 360 yang lensanya nggak bisa diganti, berarti nggak cocok di penggunaan ekstrim? Baik lagi, bisa. Cara paling amannya kalian pakein lagi sebuah lens guard gitu ya. Ada yang ditempel, ada yang bisa dipasang di attach kayak si X4 atau di X4R ini itu di attach begitu bisa, nggak perlu ditempel-tempel. Gue lupa kalau si Osmo 360 itu kayaknya ditempel deh harusnya deh, kalaupun ada gitu ya. Tapi ya paling amannya lagi kalau memang penggunanya pengen ekstrim. Kalau penggunanya mau cukup ekstrim, lo bisa pakein lens guard lagi. Tapi pastiin dibersihin, karena kalau lo pakai lens guard, itu kadang kena jari, fingerprint, ketika kena cahaya, gambar kalian jadi ngebias. Worth to mention. Nah lanjut lagi, salah satu kelebihan kamera 360 yang sekarang cuman ada di satu produk aja nih fiturnya gitu ya, perihal kalau kalian mau ngasilin gambar yang bisa kalian grading dengan proper, ada di sini nih. Di Osmo 360 dengan menggunakan D-Log M-nya gitu ya. Kalau kalian tidak suka hasil warna standar dari kamera 360 yang ada, pengen kalian jahit-jahit lagi sama video kalian, lo bisa sikat kamera yang satu ini dengan memanfaatkan D-Log M-nya. Lo bisa grading sesuka hati, atau kalau kalian malas grading, pengen langsung jadi hasil gambarnya, silakan cek aja Lutz D-Log M by ST Media. Silakan cek aja di stdigital.id. Terakhir soal kamera 360, ini masih menyinggung satu fitur spesifik yang gue harapkan kamera 360 lainnya gitu ya bisa ngikutin brand yang satu ini, yang dimana di Osmo 360 itu bawa memori internal, gue lupa kapasitasnya berapa, tapi dia bawa kayaknya di 40 giga sekian gitu ya kalau nggak salah. Silahkan ditaruh aja wow berapa memorinya. Nah itu jadinya bisa jadi value yang penting juga buat kalian yang suka ketinggalan memori atau tidak punya duit lagi buat beli memori, sikat kamera yang satu ini. Oke, sekarang kita bahas hal-hal yang harus kalian konsiderasi lagi, kalian harus perhatiin lagi ketika sikat kamera 360 ini sebenarnya ada nggak enaknya juga. Itu bisa kita bahas. Pertama, nggak enaknya ketika kalian pakai kamera 360 meskipun dia jual resolusi tinggi 8K segala macam, itu 8K-nya itu nggak ngadep ke satu arah doang gitu ya, nggak kayak kalian pakai action cam 8K ya beneran 8K itu hasilnya. Kalau di kamera 360 itu kebagi ke semua angle, ke semua arah. Which is ketika kalian pakai di 8K-nya pun, kalau misalkan kalian mau main cropping lagi, dan pasti kalian main cropping zoom in zoom out kiri kanan segala macam, itu bakal ada resolusi lagi yang terbuang. Nah terkait buat ngatur-ngatur angle zoom in zoom out segala macamnya itu kan harus ada post processing lagi, yang dimana kalian pakai aplikasinya buat ngatur keyframe, arah-arahnya, ngezoomnya lagi, atau kalian mau tarik lagi bikin tiny planet, itu harus ada extra work lagi, extra processing lagi. Meskipun tidak susah, tapi buat kalian yang orangnya mageran, ya itu worth to mention juga. Nah tambahannya lagi, udah kalian effort di pas ngeditnya, kalian harus export, harus menunggu lagi. Kalau kalian pakai PC mendingan lah, soalnya kalau kita pakai MacBook-nya Wowo, gue nggak tahu kalau di laptop atau PC lain itu bakal berapa lama, tapi Wowo ngedit dia perbandingan tuh 1:1. Durasi 7 menit, render 7 menit juga. Cuman kalau misalkan beda performa, beda mesin editing, ya gue yakin bakal beda juga gitu ya untuk timing ekspornya. Dan kalau misalnya kalian cuma ngeditnya pakai HP, bisa juga pakai aplikasi di HP gitu ya ngedit. Kalian coba buat ekspor lagi, itu bakal makan waktu yang cukup lama tergantung HP kalian. Dan ini tips lagi sedikit dari gue ketika kalian mau pakai kamera 360 itu kalau bisa selalu pakai resolusi tertingginya. Maksimal di 8K pakai 8K, maksimal di 6K pakai 6K, atau di 4K pakainya 4K. Ketika kalian masuk di post processingnya, setelah kalian edit pun itu ngerendernya atau ngeekspornya dari aplikasi bawaannya itu pakai settingan paling tingginya gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kalian tidak pakai resolusi full, terus kalian ngerender atau ngeekspor dari aplikasinya itu kalian nggak secara maksimal, ketika kalian mau jahit lagi ke video utama kalian, masuk ke Premiere, belum lagi ke di Premiere nanti
rendernya ada penyesuaian lagi biar size-nya nggak terlalu gede, itu kena kompres lagi filenya. Kalian upload lagi ke sosial media, itu kena kompres lagi hasilnya ya kalian tahu sendiri nggak bakal seproper, sebagus ketika kalian ngerekam file mentahnya dari si kamera 360 yang kalian pakai. Kenapa kita sampein seperti itu? Karena kita pengalaman juga. Pengalamannya gimana maksudnya Bang? Itu di komen di YouTube kok hasilnya agak burik ya, agak begini. Itu kesalahan dari kita gitu ya, karena waktu nge-export dari si aplikasi bawaan dari kamera 360 yang kita pakai itu kita tidak pakai di highest-nya. Kita bikin di high aja, pakai template-nya aja, ya jadinya gitu. Kena kompresi beberapa kali di Premiere, kena upload YouTube itu juga kena. Terakhir yang harus kalian ingat ketika kalian pakai kamera 360, kalian harus bersiap dengan storage kalian itu yang bakal cepet habis, karena file mentahnya, file 360-nya sebelum kalian ekspor, sebelum kalian editing segala macem, itu ukurannya gede banget. Ya, itu kamera 360 memang agak panjang bahasanya karena memang harus gua sampaikan seperti itu. Jadi jangan pikir rekam 360, hasilnya bakal begini langsung bisa langsung upload, enggak. Ada step-stepnya lagi yang harus gua ingetin ke kalian. Dan sekarang kita bakal lanjut bahas ke action cam. Oke, pertama kalau kita ngomongin hasil kualitas gambar action cam, dia bisa lebih tajam dibandingin kamera 360. Dynamic range yang kalian ambil juga itu bisa jauh lebih baik dibandingin kamera 360. Kalau kita ngomongin hasil 8K-nya ya beneran 8K. Kalau kalian masih mikir kok 8K pakai action cam nggak sebagus kayak di 4K pakai kamera konvensional ya, mirrorless yang ada. Baik lagi, ukuran sensornya beda gitu ya. Dan kalau kalian nanya, Bang, memangnya sebagus apa sih 8K di sebuah action cam gitu ya, bisa secakap apa hasil gambarnya? Kalian bisa lihat aja footage dari channel otomotif kita di Sotoy Motif, itu waktu kita nge-review Ion UT, mobilnya si Erwin, itu videonya full diambil pakai action cam doang. Dan hasil gambarnya buat produksi konten YouTube yang profesional seperti itu udah sangat proper. Terus kalau kalian nanya lagi, tapi kalau untuk syuting utamanya kita pakai DJI Action 6. Kenapa kita pakai DJI Action 6? Karena di DJI Action 6 itu punya fitur D-Log M yang jadinya gambar-gambar hasilnya itu bisa kita grading lagi kayak kita pakai kamera Fujifilm X-H2S yang biasa kita pakai produksi. Caranya gimana Bang? Silakan beli aja LUTs kita di stdigital.id. Kalian tinggal tempel aja di Premiere-nya gitu ya, atau di aplikasi langsung juga bisa, seinget gua gitu ya, dari DJI-nya tempel LUT yang kalian pakai, udah hasil gambarnya langsung proper kayak ST Media. Kalau keracunan silakan cek aja di stdigital.id. Oke, sudahi promosinya, kita lanjut lagi. Poin kuatnya dari action cam dibandingin kamera 360 yaitu dia lebih durable buat dipakai. Baik lagi, ini sebuah action cam, lebih peace of mind ketika kalian mau pakai di kondisi ekstrim. Bahkan kalau kayak di sekarang aja, gua nggak takut gitu loh, dibandingin yang ini kalau jatuh pecah gitu ya. Apalagi kalau modul lensanya nggak bisa diganti, PR, gua harus rembes pakai gaji gua. Kalau ini mereka tadi yang gue jatuhin, takut sih sebenarnya, tapi nggak rusak, gak usah takut gitu ya. Karena namanya juga action cam, action dipakai buat aksi. Kalau gua tepak jatuh dari meja aja rusak, gak usah dinamain action cam gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadinya ketika kalian pakai action cam, gak usah takut dia kebentur langsung rusak. Gak usah. Gue ingetin lagi, bukan berarti kamera 360 ini nggak bisa dipakai di penggunaan yang cukup ekstrim. Bisa sebenarnya, kayak waktu kita suron itu kita pakai kamera 360 juga, gue lupa pakai apa kamera 360-nya, tapi itu kita pakai kamera 360, bisa. Tapi tidak se-peace of mind kayak si action cam ini gitu loh. Makanya tadi gua mention soal di beberapa kamera 360 itu bisa diganti modul lensanya, itu bagus banget. Kalau misalkan terjadi kerusakan di lensanya, lu nggak perlu ganti satu begini nih, duit lagi. Lo bisa beli lensanya secara terpisah gitu ya, diganti aja. Jadi lensanya aja yang lo beli gitu loh. Bisa lebih hemat meskipun ngeluarin duit lagi. Dapatlah poin gue ya. Nah kita lanjut lagi. Ini gue pengen bahas satu poin penting banget dari sebuah action cam yang dimana penggunanya itu bisa lebih enak dibandingin kamera 360. Yang dimana ketika kalian pakai action cam itu kalian tidak perlu post processing, editing yang ribet lagi kayak pakai kamera 360. Dengan menggunakan sebuah action cam kalian bisa ambil rekam aja, mau upload langsung upload,
itu bisa gitu ya, mau rekam vertikal langsung upload itu juga bisa. Kalaupun memang ada post processing lagi itu kalau misalnya kalian pakai fitur open gate dari action cam yang kalian pakai, kayak contohnya di DJI Action 6 itu ada open gate pakai keseluruhan sensornya, jadi gambarnya itu kalau kalian lihat previewing dari sininya bentuknya plus, which is dengan open gate kalian tidak usah takut kehilangan resolusi ketika kalian mau main cropping lagi atau kalian mau recycle dari horizontal mau dipakai vertikal, itu resolusinya masih bagus. Dan nyambung tadi dengan si kamera aksi atau action cam ini tidak perlu editing lagi dibandingin kayak si kamera 360 yang harus diediting lagi. Buat file format yang dibawa di kamera 360 juga dia lebih kecil, lebih ramah sama storage, karena buat action cam ini dia bawa format file itu HEVC, High Efficiency Video Coding, which is ya dia jadinya lebih efisien filenya, ukurannya lebih kecil, jadinya kalian tidak usah takut storage kalian habis ketika kalian konten pakai kamera yang satu ini. Terakhir soal low light, kalau untuk di action cam ini pilihan action cam yang udah bisa di performa low lightnya oke, bawa mode super night atau bawa pure videonya algoritmanya lebih oke, itu pilihannya lebih bervarian dibandingin kamera 360, yang dimana kalau kamera 360 itu cuma ada di X5 atau di Osmo 360 aja. Kalau di sini, ini 4-4-nya bawa fitur yang didedikasikan untuk dipakai low light, yang dimana di DJI Action 5 Pro dan juga di DJI Action 6 itu bawa Super Night. Kalau di S Pro 1 dan S Pro 2 itu udah bawa pure video. Untuk harganya juga ketika kalian mau sikat yang murah kayak si X5 Pro, S Pro 1 itu udah cukup kalau mau kalian pakai di kondisi low light. Dan itu jadi poin yang penting buat para kaum mendang-mending. Ya, kesimpulannya, kalau kalian masih bingung juga setelah gua jelasin experience gua ketika pakai masing-masing dari tipe kamera ini, kalian bisa pilih sebuah action cam kalau pengen peace of mind penggunanya ketika kalian mau pakai di penggunaan yang cukup ekstrim, gak usah takut secara berlebihan karena di sini dia lebih durable. Ditambah kalau kalian pengen ngejar simple, nggak mau ribet sama editing, udah butuhnya kamera yang compact, bisa gue bawa-bawa kemana aja, bisa ngerekam momen yang kalian pengen lihat aja. Dan ketika kalian pengen ngejar konten, pengennya langsung upload aja, udah bener pilihnya sebuah action cam. Tapi kalau misalkan kalian memang penggunaannya tidak se-ekstrim itu, kalian lebih mengutamakan berkreasi, pengen menciptakan gambar-gambar yang unik, gambar-gambar yang immersive, pengen beda dari konten kreator lainnya yang cuma madep dia doang, satu arah doang, ya udah bener kalian pilihnya ke kamera 360. Ya, tapi baik lagi buat kamera 360 ada beberapa step-step lagi yang harus kalian lakukan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hasil gambar yang unik, ya kesini jawabannya dibandingin yang ini. Tapi baik lagi antara yang ini nih, deret sini, sama yang dua ini, beda fungsi gitu ya. Tadi udah gue jelasin, semoga bisa membantu. Di sini ada S Pro 1, di sini ada S Pro 2, di sini ada Action 5 Pro, di sini ada DJI Action 6, di sini ada Osmo Nano, di sini ada X5, dan di depan kamera ada gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Semoga videonya bisa membantu, bisa mengisi waktu kalian. Jangan lupa buat berkarya. Cek loot kita gitu ya, kalau kalian pakainya DJI, pengen beli DJI, biar gambarnya langsung instan, langsung jadi. Adios.